Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, disiapkan dulu. Kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bapak punya cerita menarik hari ini. Kalian tahu nggak? Di hutan yang lebat, ada seekor semut kecil yang sedang berjuang membawa sebutir nasi yang sangat besar dan berat baginya. Bayangkan, tubuh kecilnya sampai gemeter saking beratnya nasi itu. Tiba-tiba, datanglah seekor lebah yang terbang mendekat. "Hai semut, kenapa kamu terlihat lelah sekali?" Lebah bertanya dengan lembut. Semut menjawab sambil terengah-engah, Aku mau membawa nasi ini ke rumah, tapi berat sekali." Lalu lebah yang baik hati tersenyum dan berkata, "Ayo, aku bantu kamu." Akhirnya, mereka pun bersama-sama membawa nasi itu ke rumah semut. Semut sangat senang dan berterima kasih kepada lebah. Luar biasa ya kalau kita saling membantu. Siapa di sini yang membantu teman? Atau menurut kalian bagaimana rasanya jika kita dibantu saat kesulitan? Baik anak-anak, tadi kan Bapak sudah cerita tentang semut dan lebah yang saling membantu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, kira-kira kenapa ya si lebah mau membantu semut? Coba, ada yang punya pendapat? Nggak apa-apa, nggak harus benar. Kita bisa diskusi bareng kok. Bagus, jadi lebah membantu semut karena dia melihat temannya kesusahan ya. Nah, siapa di sini yang pernah membantu teman di sekolah? Luar biasa. Membantu teman itu hal yang baik. Sekarang coba kita pikirkan, menurut kalian apa yang terjadi kalau kita saling membantu di kelas? Kira-kira apa yang akan dirasakan? Tepat sekali, membantu teman bisa membuat kita lebih akrab dan suasana jadi menyenangkan. Ya, ada yang ingin menambahkan lagi? Oke anak-anak, kali ini kita akan bermain peran supaya kalian bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya saling membantu, seperti semut dan lebah tadi. Seru kan? Jadi begini, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok jadi semut yang sedang membawa sesuatu yang berat, sebutir nasi. Kelompok lainnya akan menjadi lebah yang siap membantu semut tersebut. Tapi ingat, kalian harus bekerja sama ya. Nanti Bapak akan lihat siapa yang bisa bekerja sama dengan baik. Kelompok semut, bayangkan benda ini adalah nasi yang berat. Kalian harus bawa nasi ini sampai ke rumah kalian. Nah, anggap saja itu rumah kalian ya. Kelompok lebah, perhatikan teman-teman kalian. Lalu bantu mereka membawa benda ini sampai ke rumah. Kalian bisa membicarakan cara terbaik agar kalian bisa bekerja sama. Ya, siap? Bagus anak-anak. Lihat, kalian saling bantu ya. Terus semangat. Nah, begitu sampai di rumah, kalian bisa memberikan ucapan terima kasih pada teman yang membantu. Hebat kalian semua bekerja sama dengan sangat baik. Sekarang, coba kita diskusi. Bagaimana rasanya menjadi semut yang dibantu lebah? Lalu, buat kelompok lebah, bagaimana rasanya bisa membantu? Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Bapak senang sekali melihat kalian bekerja sama seperti semut dan lebah tadi. Ada yang ingat pelajaran penting apa saja yang kita ambil dari cerita permainan kita hari ini? Iya benar, kita belajar kalau saling membantu itu bisa membuat pekerjaan jadi lebih ringan dan menyenangkan di kelas dan di luar kelas. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, saling membantu agar semua bisa merasakan nyaman dan bahagia. Jadi ingat ya anak-anak, saling membantu dan tidak hanya membuat teman senang, tapi juga membuat kita merasa baik. Coba mulai besok, lihat sekeliling kalian di sekolah, siapa tahu ada teman yang perlu bantuan. Kalian bisa jadi lebah yang baik hati itu. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kalian hebat sekali, Bapak bangga dengan kalian semua.
Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya ya. Jangan lupa tetap saling membantu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya menyukai metode diskusi. Yang pertama itu mendorong partisipasi aktif siswa. Di diskusi ini membuat siswa lebih terlibat secara aktif dalam pelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka juga berpendapat, dapat menyampaikan pendapat dan berpikir kritis tentang materi. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman. 3. Melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan. Nah, di metode diskusi ini membantu siswa belajar berbicara dengan jelas dan mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini adalah keterampilan sosial yang sangat penting untuk perkembangan mereka. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Diskusi memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani mengutarakan pendapat. Ketika pendapat mereka didengar dan dihargai, mereka akan lebih percaya diri di dalam kelas. Yang kelima, mengasah kemampuan berpikir kritis. Dengan berdiskusi, siswa dilatih untuk berpikir secara kritis dan mengajukan pertanyaan. Bukan hanya menerima informasi begitu saja, tetapi mereka juga belajar bagaimana melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keenam, membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Di diskusi ini membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Siswa jadi tidak mudah bosan dan lebih antusias mengikuti pelajaran. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.